Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagaimana pertanyaannya, bagaimana pendapat pemateri? Orang tua selalu menekankan anaknya untuk tetap dengan agama yang dianut ibu bapaknya. Namun seiring berjalannya waktu, luasnya pemahaman dan tingginya pendidikan, ada kebebasan berekspresi dan memilih pendapatnya sendiri. Melihat di berbagai forum atau lembaga yang memperdebatkan antara agama yang lain dengan yang lain, yang secara tidak langsung menyediakan forum untuk keluar dari agamanya, sehingga kadang-kadang ada yang berkesimpulan bahwa Kristen lebih baik dari Islam yang tak menghukum anak atau hambanya karena masih sayangnya. Sementara Islam dihukum karena konsekuensi. Nah, apa solusi dari pemateri untuk tetap mempertahankan agama sebelumnya, sementara kita dibebaskan untuk memilih agama yang kita suka? Menurut pendapat kami, mempertahankan agama seseorang merupakan pilihan personal yang lahir dalam benak setiap individu. Setiap orang mempunyai hak untuk menentukan jalan dan melangkah ke hal yang terbaik menurut kita. Jika seseorang ingin tetap mempertahankan agamanya, mereka dapat melakukan kajian lebih mendalam tentang keyakinan mereka, berdiskusi dengan pemimpin agama atau komunitas, dan terlibat dalam praktik keagamaan secara aktif. Penting untuk menjaga keterbukaan pikiran terhadap pemahaman dan pandangan lain, sambil tetap setia pada keyakinan pribadi. Itu dari kelompok 3, yang soalnya beberapa orang mungkin merasa bahwa agama yang mereka anut saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhan spiritual mereka atau tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Dalam hal ini, mereka mungkin memutuskan untuk mencari agama baru yang lebih sesuai dengan pandangan dunia mereka. Jadi, agama ini dijadikan sebagai apa? Karena dikata bahwa agama tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga banyak yang memutuskan mencari agama baru. Jadi jawabannya, kalau agama Islam saja tidak dipenuhi kebutuhan seseorang, terus agama lain bisa. Karena menurut saya pribadi, agama Islam itu agama yang paling sempurna. Karena agama yang dianut agama Islam. Saya sendiri yang gitu. Kalau dinilai dari konsep kebutuhan spiritual, mungkin kebutuhan seseorang itu berlebihan. Agama Islam itu perlu digarisbawahi, agama yang sempurna. Mau cari segi dari mananya, ilmu ada semua dari Islam, dari segi spiritual terpenuhi. Misalnya tidak terpenuhi itu kebutuhan seseorang perlu ditanyakan. Selanjutnya pertanyaan kelompok 5, di mana pertanyaannya, hal terpenting yang harus kita sadari adalah konversi agama memang dimungkinkan memiliki kebebasan yang melekat pada diri kita. Lantas halnya dengan memilih istri maupun teman. Saya sering menjumpai seorang Katolik yang mantan Islam memahami dan menjalankan puasa menurut ajaran Islam yang lama dianutnya, atau ketika teman seorang Islam dan mantan Katolik sering merasa nyaman ketika melaksanakan sholat dengan iringan musik klasik gereja. Lantas apakah seorang konversi agama bisa dikatakan masalah? Jawabannya yaitu seorang yang melakukan konversi agama tidak secara eksplisit dikatakan sebagai masalah dalam sumber-sumber yang disediakan. Konversi agama dapat dianggap sebagai suatu proses perubahan keyakinan dan pandangan hidup yang dialami oleh seseorang, yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketuhanan, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam beberapa sumber, konversi agama dikaitkan dengan perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya pertanyaan kelompok 6, di mana pertanyaannya yaitu, seperti yang dijelaskan bahwa di antara pengaruh yang terpenting sehingga terjadi konversi agama adalah faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di waktu kecil, dan keadaan orang tua itu sendiri apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Jadi pertanyaan kami, apakah faktor pendidikan agama oleh orang tua di masa kecil lebih berpengaruh dibandingkan dengan
faktor-faktor lain seperti pergaulan, pendidikan formal, atau lingkungan sosial dalam konversi agama? Jawabannya yaitu dalam konteks konversi agama, pendidikan agama dari orang tua di masa kecil mungkin dapat mempengaruhi keyakinan dan nilai-nilai yang dianut seseorang sehingga mempengaruhi kemungkinan berubah agama. Baik, pertanyaan dari kelompok 7 yaitu konversi agama berarti perubahan pemahaman atau keyakinan pada diri sendiri seseorang. Dalam memandang suatu agama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks atau beragam, nah dikatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor terjadinya konversi agama ialah petunjuk ilahi atau hidayah. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat pemateri mengenai hidayah? Bagaimana cara menyebut hidayah serta apa yang terjadi pada psikologi keagamaan seseorang jika ia mendapatkan hidayah? Jadi, jawabannya begini. Sebenarnya, makna dari kata hidayah sudah bisa tercermin dari arti kata itu sendiri, yakni hidayah yaitu petunjuk. Jadi, hidayah itu petunjuk untuk mencapai suatu tujuan sehingga dicapai kemenangan di sisi Allah. Kurang lebih secara sistematis untuk memperoleh hidayah yaitu bertaubat, perbanyak ibadah, perbanyak ilmu, menjalankan gaya hidup yang baik dan sebagainya. Perlu digarisbawahi, kita tidak tahu di mana kapan bisa dapat itu hidayah yang dianugerahi. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha mendapatkannya. Ada orang yang mendapatkan hidayah di kajian, di jalan, di kantor, di mimpi, bahkan di klub. Malam pun ada, karena ya seperti yang tadi saya bilang, hidayah tidak mengenal waktu dan tempat. Terus, apa yang terjadi pada psikologi keagamannya? Tentu saja akan baik, karena ia sudah mendapatkan hidayah. Otomatis secara tidak langsung nilai-nilai keagamaan akan ia dapatkan baik melalui kajian maupun kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan dari kelompok 8 yaitu dari mana asal mula konversi agama ini muncul? Coba jelaskan dan berikan contoh konversi agama yang terjadi sekarang. Baik, jawabannya konversi agama ini atau perpindahan agama adalah fenomena di mana seseorang meninggalkan agama asalnya dan memeluk agama lain. Asal mula konversi agama dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama pengaruh sosial dan budaya seseorang, yang kedua penyebaran agama, yang ketiga pengalaman pribadi, yang keempat perubahan sosial dan ekonomi. Contoh konversi agama yang terjadi sekarang ini yaitu perpindahan ke Kristen di Tiongkok, yang kedua mu'alaf di dunia barat, yang ketiga pindah agama di India. Fenomena konversi adalah merupakan bagian dari dinamika sosial dan budaya yang kompleks yang mencerminkan berbagai motivasi dan konteks sejarah yang beragam. Baik, pertanyaan dari kelompok 10 yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi individu setelah melakukan konversi agama baik dari segi spiritual, sosial maupun psikologi. Baik, jawabannya setelah melakukan konversi agama menghadapi beberapa tantangan dari segi spiritual, yaitu tantangan yang paling signifikan adalah mempelajari dan memahami ajaran agama Islam yang baru. Mereka harus belajar bagaimana melakukan ibadah, sholat, dan memahami ajaran-ajaran agama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dari segi sosial, individu menghadapi tantangan dalam berintegrasi dengan masyarakat yang baru. Mereka harus beradaptasi dengan budaya dan tradisi yang berbeda, serta menghadapi potensi diskriminasi atau kecurigaan dari orang-orang yang tidak memahami agama Islam. Terus, dari segi psikologis yaitu menghadapi perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai dan kebiasaan yang terkait dengan agama Islam serta menghadapi tekanan psikologis dari perubahan yang cepat. Selanjutnya pertanyaan kelompok 11, di mana pertanyaannya yaitu apa tantangan yang dihadapi seseorang terhadap konversi agama dalam bentuk kepercayaan dan apa perbedaan antara agama dan kepercayaan? Jawabannya, konversi agama dapat dihadapi oleh seseorang sebagai suatu proses perubahan keyakinan dan pemahaman yang signifikan terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan batin yang timbul dari masalah keluarga, lingkungan, kemiskinan, atau perubahan status. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan batin yang timbul dari masalah keluarga, lingkungan, kemiskinan, atau perubahan status. Konversi agama juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh supranatural yang ada pada diri seseorang atau kelompok, serta oleh pengaruh sosial dan lingkungan. Perbedaan antara agama dan kepercayaan dalam konteks konversi agama tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber yang disediakan. Namun dapat disimpulkan bahwa agama dan kepercayaan dalam konteks ini terkait dengan sistem kepercayaan atau perilaku yang dianut seseorang, sedangkan kepercayaan dapat berupa keyakinan atau pemahaman yang lebih luas dan tidak terbatas pada sistem kepercayaan agama. Konversi agama dapat melibatkan perubahan kepercayaan, tetapi tidak semua perubahan kepercayaan harus dianggap sebagai konversi agama.